Menggila di Persib Bandung, Tom Haye masih patah hati gagal lolos Piala Dunia. Jawaban Hodak soal rumor jadi pelatih timnas Indonesia bikin haru bobotoh. Boyan Hodak siapkan taktik khusus demi redam kecepatan Selangor FC di ASCL 2. Demi hat-trick juara, Mark Klok ogah lepas Boyan Hodak ke timnas Indonesia. Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Menggila di Persib Bandung, Tom Haye masih patah hati gagal lolos Piala Dunia. Gelandang elegan Persib Bandung, Tom Haye kembali menjadi sorotan setelah tampil gemilang dalam laga Super League 2025-2026 melawan PSBS Biak. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Jumat 17 Oktober 2025 malam waktu Indonesia Barat, Haye memang tidak mencetak gol. Namun perannya di lini tengah begitu dominan. Ia menjadi otak permainan yang mengatur ritme serangan Maung Bandung dari awal hingga akhir laga. Berkat kontribusinya, Persib sukses meraih kemenangan telak 3-0 atas PSBS Biak dan kembali ke jalur kemenangan setelah hasil kurang maksimal di pekan sebelumnya. Meski tampil luar biasa, Haye ternyata masih menyimpan kekecewaan mendalam. Pemain berpaspor Indonesia Belanda itu mengaku masih patah hati setelah gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut pengakuannya, beberapa hari setelah kegagalan tersebut terasa sangat berat dan penuh tekanan. Namun, sang gelandang berusaha mengalihkan rasa kecewa itu dengan tampil maksimal bersama klubnya. Saya harus mengatakan bahwa hari-hari terakhir sangat sulit, hasilnya sangat menyakitkan. Tetapi cara terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan berada di lapangan untuk bermain, ujar Haye dikutip dari akun Instagram resmi @Liga1Match Minggu 19 Oktober 2025. Dalam laga kontra PSBS Biak, pergerakan dan distribusi bola Haye benar-benar menunjukkan kelasnya. Bersama duetnya di lini tengah, Mark Klok, ia mampu mengontrol tempo permainan sekaligus menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Berkat kecerdasannya dalam membaca permainan, Persib mampu mendominasi jalannya pertandingan dan menciptakan banyak peluang. 3 gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Andrew Jung menit 45+3, William Barros menit 58, dan Luciano Guaicochea menit 77. Haye sendiri dinobatkan sebagai man of the match berkat kontribusi besarnya dalam kemenangan tersebut. Kegagalan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang meninggalkan luka mendalam bagi banyak pemain, termasuk Haye. Skuad Garuda harus angkat koper setelah kalah dalam 2 laga penting, yakni 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 melawan Irak. Padahal semangat publik tanah air sempat membuncah melihat performa menjanjikan timnas di fase sebelumnya. Bagi Haye, kegagalan itu bukan akhir segalanya. Ia bertekad untuk terus berkembang agar bisa membantu timnas Indonesia tampil lebih baik di turnamen-turnamen mendatang. Kini fokus Haye sepenuhnya tertuju pada membawa Persib Bandung bersaing di papan atas Super League. Ia ingin menyalurkan energi dan emosinya lewat performa di lapangan, membuktikan bahwa dirinya tetap berkomitmen penuh untuk klub. Saya hanya ingin menikmati permainan dan melupakan semuanya. Bermain adalah cara terbaik untuk kembali tersenyum, ucapnya menutup. Dengan semangat dan profesionalisme seperti itu, tak heran jika Tom Haye kini menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad Maung Bandung dan idola baru bagi bobotoh. Jawaban Hodak soal rumor jadi pelatih timnas Indonesia bikin haru bobotoh. Rumor pergantian pelatih timnas Indonesia kembali menjadi sorotan hangat usai pemecatan Patrick Kluivert pada Kamis 16 Oktober 2025. Pemecatan itu menjadi akhir dari masa sulit sang pelatih Belanda setelah gagal membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Kegagalan di babak keempat kualifikasi zona Asia, terutama setelah kekalahan beruntun dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1, membuat posisi Kluivert tak lagi bisa dipertahankan. Tak butuh waktu lama, berbagai spekulasi pun bermunculan tentang siapa yang akan menjadi penggantinya. Nama-nama besar langsung menyeruak. Ada Jesus Casas, mantan pelatih Irak,
Timur Kapatse, arsitek yang pernah menangani Uzbekistan, lalu muncul Roberto Mancini, Louis van Gaal, hingga wacana kembalinya Sinteyong. Namun, di tengah deretan nama asing itu, satu sosok yang kini tengah naik daun di kompetisi domestik juga ikut disebut, yakni Boyan Hodak, pelatih Persib Bandung. Prestasi Boyan bersama Maung Bandung memang mencuri perhatian. Ia sukses mengubah Persib menjadi tim dengan permainan paling stabil di kompetisi dalam negeri. Di bawah arahannya, Persib 2 kali juara Liga 1 berturut-turut, yakni musim 2023-2024 dan 2024-2025. Namun ketika rumor itu disampaikan kepadanya, pelatih asal Kroasia itu hanya tersenyum dan melempar jawaban singkat. Boyan enggan merespons lebih jauh rumor itu. Sepertinya ia masih fokus untuk menangani Persib hingga kontraknya usai di 2026 mendatang. Terima kasih banyak, saya tidak berkomentar, ujar Boyan singkat. Sebelumnya banyak bobotoh yang tak rela Boyan ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia meski hal itu baru sebatas rumor. Mereka ingin Boyan memberikan prestasi lebih bagi Persib di musim 2025-2026 ini. Jelas tidak rela saya sebagai bobotoh, berharap PSSI cari aja pelatih yang lain, ujar Agus Rahmat atau yang akrab disapa Gus Dul saat dihubungi. Menurut Gus Dul, prestasi besar Boyan bersama Persib tak boleh membuat federasi asal comot tanpa perhitungan. Ia menilai PSSI sebaiknya mencari pelatih lain yang memang disiapkan khusus untuk membangun tim nasional dari akar pembinaan. Jangan karena Boyan punya prestasi yang bagus terus asal comot aja. Bukan berarti saya nggak nasionalis, tapi biarkan Boyan di Persib dulu. Kasih kesempatan dia bawa Persib berprestasi di ACL 2 dan bikin hat-trick juara Super League, tegasnya. Sementara pengamat sepak bola Bandung, Indra Jaya menilai, pemilihan pelatih baru untuk timnas Indonesia sebaiknya mempertimbangkan visi jangka panjang, pembinaan pemain muda, serta sinergi antara klub dan federasi. Tapi yang menjadi keinginan selanjutnya pada PSSI harus benar-benar bisa memilih dan menentukan pelatih yang cocok dengan pemain dan skema para pemain kita, ujar Indra. Boyan Hodak siapkan taktik khusus demi redam kecepatan Selangor FC di ASCL 2. Atmosfer panas jelang laga Persib Bandung di pentas AFC Champions League 2 kembali terasa. Kali ini Maung Bandung bersiap menjamu wakil Malaysia, Selangor FC, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis 23 Oktober 2025. Pelatih Persib Boyan Hodak tidak memungkiri bahwa tim yang akan dihadapinya itu bukan lawan sembarangan. Ia menilai Selangor memiliki kualitas permainan yang solid serta momentum kemenangan yang tengah bagus. Selangor merupakan tim yang bagus, mereka baru menang di laga kemarin, ujar Boyan setelah memimpin sesi latihan tim di lapangan pendamping Stadion GBLA, Kota Bandung Minggu 19 Oktober 2025. Kemenangan besar Selangor atas Negeri Sembilan dengan skor telak 4-0 di perempat final leg pertama Piala FA Malaysia menjadi bukti ketajaman tim tersebut. Menurut Boyan, hasil itu menjadi sinyal bahwa klub asal negeri jiran itu datang ke Bandung dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka, Selangor, diperkuat banyak pemain bagus, dan mereka juga mengganti pelatihnya. Jadi saya rasa pelatihnya sudah lebih lama di Malaysia, sehingga dia mengenal lebih baik pemainnya, kata Boyan. Hodak menegaskan perubahan di kursi pelatih membuat Selangor semakin padu dan berbahaya. Ia menilai lawan yang akan dihadapi Persib memiliki kekuatan pada lini depan yang cepat dan agresif. Seperti Faisal Halim yang sedang dalam performa terbaiknya, dia bisa sangat berbahaya, ujar dia. Lebih jauh, pelatih asal Kroasia itu mengakui bahwa Selangor bukan hanya piawai mencetak gol, tapi juga kerap kebobolan. Hal itu menurutnya bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan anak asuhnya jika mampu tampil disiplin dan fokus sepanjang pertandingan. Setiap pertandingan mereka mencetak gol dan banyak mencetak gol juga, tapi mereka banyak kebobolan juga. Jadi kami harus bisa menemukan cara, dan jika ingin menang maka harus memiliki barisan pertahanan yang kuat. Kami harus melihat cara untuk bisa mencetak gol, ucapnya. Pertemuan melawan Selangor ini menjadi partai ketiga Persib di ajang ASCL 2. Sebelumnya, tim kebanggaan bobotoh itu bermain imbang 1-1 dengan Lion City Sailors, lalu sukses menumbangkan Bangkok United dengan skor meyakinkan 2-0. Usai melakoni pertandingan pekan ke-9 melawan PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo Sleman Jumat 17 Oktober 2025, Persib langsung kembali ke Bandung dan memulai latihan pada Minggu 19 Oktober 2025 sore. Namun,
Dalam sesi latihan tersebut, 6 punggawa yang baru saja memperkuat tim nasional Indonesia belum tampak bergabung. Mereka adalah Mark Klok, Beckham Putra Nugraha, Tom Haye, dan Eliano Reinders dari timnas senior, serta Kakang Rudianto dan Robi Darwis dari timnas U23. Keenam pemain itu mendapatkan waktu istirahat tambahan dari sang pelatih. Boyan menjelaskan tambahan waktu libur tersebut diberikan karena para pemain baru saja menyelesaikan tugas internasional dan langsung kembali bergabung untuk persiapan menghadapi PSBS. Meski demikian, Boyan memastikan kondisi fisik dan mental seluruh pemain dalam keadaan prima. Ia juga menyebut suasana tim sedang positif berkat kemenangan sebelumnya saat melawan PSBS. Demi hat-trick juara, Mark Klok ogah lepas Boyan Hodak ke timnas Indonesia. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, memilih untuk menutup rapat mulutnya ketika ditanya mengenai sosok yang akan menggantikan posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Seperti diketahui, Patrick Kluivert resmi tidak lagi menahkodai skuad Garuda setelah gagal membawa timnas Indonesia melangkah ke babak final Piala Dunia 2026. Kekosongan posisi strategis tersebut membuat PSSI kini bergerak cepat memburu kandidat baru yang dinilai paling layak menduduki kursi pelatih utama. Namun, saat pertanyaan mengenai kriteria pelatih pengganti diajukan oleh para awak media, Mark Klok justru memilih untuk tidak memberikan tanggapan apapun. Ia lebih memilih untuk tetap memusatkan perhatian penuh pada perjuangannya bersama Persib Bandung yang tengah tampil impresif di kompetisi domestik. Seperti saya bilang, ini bukan soal opini saya, ujar Mark Klok saat ditanya awak media termasuk bolasport.com usai laga PSBS versus Persib pada Jumat 17 Oktober 2025 malam WIB di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Ada banyak orang punya opini, saya cuma mau tanya soal Persib sekarang, ujarnya. Sikap diam Klok berlanjut ketika wartawan mengaitkan pertanyaan dengan rumor mengenai Boyan Hodak, pelatih Persib yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert. Nama Boyan Hodak memang tengah naik daun dan digadang-gadang menjadi sosok ideal untuk membesu timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia tersebut berhasil membawa Persib menorehkan prestasi gemilang dengan meraih 2 trofi juara Liga Indonesia secara beruntun bersama Maung Bandung. Rekam jejak Boyan di pentas Asia Tenggara pun terbilang mentereng. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat memahami kultur sepak bola di kawasan ini dan telah menorehkan berbagai pencapaian bersama sejumlah klub besar. Ex-pelatih Johor Darul Takzim itu juga sukses menorehkan prestasi di level benua Asia. Salah satu bukti nyata kiprahnya terlihat ketika ia sukses membawa Kuala Lumpur FC melangkah hingga babak final AFC Cup 2022, sebuah pencapaian yang membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih berpengalaman. Tidak hanya di level klub, Boyan Hodak juga memiliki catatan manis di level tim nasional. Ia berhasil mempersembahkan gelar juara Piala AFF U19 tahun 2017 untuk timnas Malaysia U19 dan mengantarkan tim muda negeri jiran itu lolos ke putaran final Piala Asia U19 2018. Terkait kabar tersebut, Mark Klok menyampaikan bahwa dirinya tidak keberatan jika pelatihnya itu pada akhirnya dipanggil untuk menangani timnas Indonesia. Namun, dengan nada berkelakar, gelandang naturalisasi itu menambahkan bahwa secara pribadi, ia belum rela melepas Boyan Hodak dari kursi kepelatihan Persib. Baginya, masih ada ambisi besar yang ingin diraih bersama sang pelatih, yakni membawa Persib menorehkan sejarah dengan meraih 3 gelar juara Liga Indonesia secara berturut-turut.